Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harinda Wulandari, NIM I1118019. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan beberapa soal menggunakan JavaScript dan HTML. Untuk soal yang pertama yaitu kita akan mencari nilai rata-rata, yang kedua adalah kita mencari nilai terbesar, yang ketiga adalah kita menentukan nilai akhir mahasiswa, dan soal yang keempat dan kelima berasal dari channel YouTube Bapak Dosen. Yang pertama itu kita akan membuat tampilan menggunakan HTML. Pertama-tama kita membuka sublime text. Di sini saya telah membukanya. Berhubung saya telah menyiapkan foldernya terlebih dahulu, maka di sini kita tinggal langsung open folder. Maka kita cari folder yang kita buat tadi. Di sini tuh saya telah membuat folder 2, kemudian select folder. Nah, berhubung di sini masih berbentuk folder, maka di sini kita akan new file. Kita save dulu agar tidak lupa. Untuk nama filenya, untuk soal 1.html. Nah, pertama itu kita buat tab HTML. Nah, di sini tuh rata-rata. Kemudian di body ini kita isi H3, terus di tengahnya menghitung rata-rata. Kemudian kita buatkan labelnya. Label sini for nilai 1. Di sini nilai 1. Kemudian untuk inputannya, untuk tipenya yaitu menggunakan number. Name-nya kita ubah menjadi ID. ID-nya adalah nilai 1. Oke. Kemudian untuk membuat inputan selanjutnya, kita tinggal kopas saja di sini untuk mengefisienkan waktu. Di sini kita tinggal ganti angkanya jadi untuk nilai kedua. Di sini juga nilai 2, ID-nya juga nilai 2. Kemudian di sini nilai 3. Ini nilai 3 dan ID-nya juga nilai 3. Oke, kita save dan kita jalankan. Untuk menjalankannya saya di sini menggunakan browser. Nah, ini adalah tampilannya. Untuk membuat tampilan yang bagus, di sini saya akan menambahkan BR. Fungsi dari BR ini adalah untuk membuat baris baru, jadi akan tersusun rapi. Oke, kita save. Kita coba. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan membuatkan tombol untuk hitung. Jadi di sini kita akan input. Tipenya adalah submit. Di sini kita akan menggunakan value. Value-nya itu hitung. Kemudian di sini kita akan menambahkan on click. On click-nya itu hitung rata-rata.
Oke. Jadi kita coba tampilkan. Nah, maka di sini muncul tombol hitung. Kemudian kita membuat JavaScript-nya. Jadi fungsinya itu kita buat di sini script. Oke. Di sini function hitung rata-rata. Hitung rata-rata. Kemudian kita buka kurung korawal. Oke, untuk kurung korawalnya. Kemudian setelah fungsi, pertama-tama kita ambil inputan dari HTML-nya. Jadi kita akan pakai var nilai 1. Nilai 1 sama dengan nilai 1 sama dengan ini. Get di sini tuh get by ID. Di sini adalah nilai 1. Kemudian value. Terus titik koma. Di sini kita tambahkan %in. Kenapa %in? Karena untuk mengkonversi inputan menjadi number, berhubung di sini adalah number. Kemudian kita copy paste untuk mengefisienkan waktu. Di sini nilai 2, di sini nilai 3, nilai 2, di sini nilai 3. Oke, kita akan coba jalankan. Oke, kita akan coba jalankan. Kita save dulu. Coba jalankan itu. Nah, misalnya di sini 1, 3, dan 5. Maka kita hitung. Kok belum muncul? Coba kita lihat dulu. Oke, di sini tadi ya.
Kemudian selanjutnya itu kita hitung nilainya. Jadi di sini kita adalah var hasil sama dengan nilai 1 tambah nilai 2 tambah nilai 3, kemudian per 3. Nah, kemudian itu kita tampilkan dalam bentuk alert. Untuk alertnya adalah rata adalah di sini kita tambah hasil, kemudian kita save dan kita akan coba jalankan. Di sini misalnya 22, nilainya 33, dan misalnya 21. Nah, maka rata-ratanya adalah 25,33 sekian-sekian. Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk nomor 2. Kemudian untuk nomor 2 itu kita buka file baru, file new, kita save dulu. Untuk nama filenya itu adalah soal2.html. Oke. Kita buka tab HTML. Di sini adalah untuk title-nya itu nilai terbesar. Kemudian di body-nya kita pakai tag H3. Ini menentukan nilai terbesar. Kemudian kita kopas dari soal yang pertama untuk mengefisienkan waktu. Jadi di sini kita pas. Nah, kemudian yang ini kita ganti dengan hitung nilai. Selanjutnya kita buat kondisinya. Kita pakai dulu, kita buat dulu JavaScript-nya. Untuk script-nya itu di sini kita buat function kemudian kita kopas lagi dari sini. Fungsinya kemudian kita paste di sini. Untuk yang fungsinya harus sama dengan onClick. Jadi hitung nilai. Selanjutnya kita buat dulu kondisinya. Kita buat kondisi if dalam kurung nilai 1 lebih besar daripada nilai 2 dan nilai 1
lebih besar daripada nilai 3. Kemudian alertnya itu nilai terbesar ini ditambah dengan nilai 1. Di sini itu kita pakai kurung kurawal. Oke. Di sini titik koma. Kemudian kita kopas lagi. Di sini kita tambahkan else. Ini nih untuk nilai 2 lebih besar daripada nilai 1 dan nilai 2 lebih besar daripada nilai 3. Untuk alertnya nilainya 2. Kemudian kita kopas lagi. Di sini untuk nilai 3 lebih besar daripada nilai 1 dan nilai 3 lebih besar daripada nilai 2. Untuk alertnya nilainya 3. Oke, kita save dan kita coba jalankan. Kita open in browser. Oke, ini nilai terbesar, kita coba hitung. Misalnya di sini tuh 11, di sini 23 dan di sini 56. Jadi nilai terbesarnya itu adalah nilai 3. Dan misalnya di sini untuk nilai terbesarnya itu di nilai 1, misalnya 68. Untuk nilai 2-nya 33, di sini misalnya 56. Jadi nilai terbesarnya dan 68 di nilai 1. Oke, untuk soal nomor 2 selesai. Kemudian kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal nomor 3, kita buka lagi file baru, kita save. Nama filenya adalah soal 3 HTML. Oke, kita buat ini. Ini adalah nilai akhir. Di body kita buat H3 ini yaitu menghitung nilai akhir mahasiswa. Oke, kemudian untuk mengefisienkan waktu kita copy saja dari ini di soal kedua. Nih, kemudian kita paste. Ini kita ganti jadi tugas. Oke, sebelumnya di sini pada menghitung nilai akhir ini akan diinput nilai dari nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Jadi untuk nilai tugas ini kita singkat saja sebagai itu TGS. Di sini adalah masukkan nilai tugas. Oke, di sini juga itu sebagai tugas. Kemudian
yang kedua itu sebagai tugas UTS, ini juga UTS. Yang ini kita kopas saja dari sini. Masukkan nilai UTS. Kemudian nilai 3 kita ganti jadi UAS. Yang ini masukkan nilai UAS. ID-nya juga UAS. Oke. Kita save. Kita coba cek di browser. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian kita buatkan JavaScript-nya. Untuk JavaScript. Kemudian di sini tuh kita copy lagi dari fungsi ini untuk mengefisienkan waktu. Kita copy ini menjadi tugas, nilai 2 menjadi UTS, nilai 3 itu menjadi UAS. Ini juga kita ganti. Jadi TS. UAS. Oke. Selanjutnya kita buatkan dulu untuk hasilnya. Var nilai sama dengan untuk nilai tugasnya itu dikali 20% atau 0,2 ditambah UTS itu dia 30% atau 0,3 dan UAS dia 0,5 atau 50%. Kemudian kita buatkan kondisinya. Kondisinya itu if nilai lebih besar dari 81 dan nilai lebih kecil daripada 100. Oke. Maka tampilannya itu akan muncul nilai A. Di sini. Tambah nilai dalam kurung A. Oke. Di sini itu titik koma. Untuk mengefisienkan waktu kita copy saja. Jadi di sini kita paste ini, di sini kita tambahkan else jika nilai lebih 66 sampai dan lebih kecil dari 81, maka 81
maka tampilannya itu adalah B. Oke, kita kopas dulu sampai sini. Ini C. Kita tinggal ganti di sini itu 56 sampai 66, maka tampilannya nanti adalah C. Di sini nilai 40 sampai 56. Di sini 0 sampai 40. Ini tampilannya D, dan ini tampilannya adalah E. Oke. Di sini kita tambahkan kurung tutup. Kita coba save dan kita jalankan. Misalnya kita masukkan nilai untuk tugas itu sama dengan 80, untuk UTS itu misalnya 90 dan UAS adalah 95. Kita hitung, maka hasilnya adalah 90,5 dan nilainya itu adalah A. Selanjutnya kita coba lagi, misalnya untuk nilai 60 tugas, UTS 60 dan UASnya itu adalah 45. Kita hitung, maka nilainya adalah 52. Ini maksudnya nilai rata-rata, dan hasilnya adalah nilai D. Oke, sekian untuk nomor 3. Selanjutnya kita akan lanjut pada soal nomor 4. Selanjutnya kita lanjut pada nomor keempat. Kita Ctrl New dulu, kita save. Untuk nama filenya ini soal 4.html. Oke, pertama kita buatkan dulu tag HTML-nya. Di sini kita isi tiket pesawat. Kemudian pertama-tama itu kita buatkan dulu untuk tabelnya. Jadi di bodinya ini kita buat A3. Ini beli tiket. Kemudian B, tabel harga tiket per orang. Oke. Kita buatkan tabelnya. Oke, di sini nanti akan terdapat 3 baris dan 3 kolom. Jadi kolom yang pertama itu dikosongkan sesuai dengan soal yang terdapat pada channel YouTube. Kemudian kita langsung buat berhubung 3 baris dan 3 kolom. Di sini kita buat dulu untuk bordernya. Bordernya itu 1. Cell spacingnya itu 0, dan cell paddingnya itu kita taruhkan 6. Cell padding ini gunanya untuk membuat ruang agar tabelnya itu terlihat lebih bagus. Kemudian kita buat seg BR, OTR dulu, terus B. Berhubung di sini kosong, jadi kita kopas.
Oke, di sini nanti tuh ada kelas ekonomi, di bawah itu kelas VIP. Oke, kemudian kita buat lagi TR baru. Di sini tuh kita buat TD-nya yang pertama itu Jakarta. Ini dia 1 juta. Kemudian 1.500.000. Kemudian Bali. Kita buat lagi TD-nya. Bali dia 2 juta dan 2.500.000. Oke. Selanjutnya coba kita save. Kita openin browser dulu. Nih. Oh. Kita lihat dulu tampilannya. Dia ini di sini nih TR tutup. Sini TR tutup. Kemudian kita buka lagi TR baru. Oke, kita coba save. Kemudian kita jalankan. Coba. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian kita buatkan selanjutnya itu untuk tabel baru lagi. Tabel baru. Kita buatkan lagi tag TR. Di sini kita buat untuk dalam label ini ada for tujuan, lalu ini masukkan kode tujuan. Kemudian kita buat TD baru lagi. Di sini kita buat untuk select-nya. Dalam select ada name-nya itu tujuan. Kemudian ID-nya juga tujuan. Kemudian di sini kita buatkan opsinya. Untuk pilihan opsinya itu value-nya Jakarta. Di sini 1. Kemudian kita copy optionnya.
Untuk value-nya Bali, opsinya itu pilihannya 02. Kita save, kita lihat. Nah, ini kode tujuannya, tapi kita belum buat untuk pilihan Balinya. Jadi di sini tuh kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini nih untuk kelasnya, kelas, masukkan kode kelas. Oke, tujuannya, name-nya di sini kelas, ID-nya juga kelas. Oke. Untuk value-nya ekonomi, yang ini simbolnya E, kemudian VIP kodenya itu V. Oke. Kemudian kita coba save. Oh, ini kodenya. Selanjutnya itu kita copy lagi untuk kita buat TR baru. TR baru untuk jumlahnya, kemudian kita buatkan labelnya. Dalam label ini kita isikan for jumlah. Di sini jumlah tiket, kemudian kita buat lagi. Di sini kita buatkan inputannya, tipenya itu number, name-nya itu kita pakaikan ID. ID-nya jumlah. Jumlah, kita singkat saja ID. Kemudian kita tambah name-nya jumlah juga, kita singkat saja sebagai CML. Kemudian tambah placeholder-nya itu masukkan jumlah tiket. Oke. Kemudian kita copy, kita buatkan lagi TR baru, kita copy di sini. Ini for-nya kita ganti jadi total. Ini total bayar. Total bayar. Total bayar. 6 tipenya itu teks. ID-nya total. Name-nya juga total.
Oke. Ini kita hapus saja. Kita lihat dulu. Nih, masukkan jumlah tiketnya itu, total bayarnya di sini. Kita buatkan untuk submitnya. Di sini kita enter. Kita buatkan dulu TR baru. TD. Di sini juga kita buatkan TD lagi. Kita buatkan inputannya. Input tipenya itu button. Di sini kita pakai value. Value-nya itu misalnya hitung. Di sini kita tambahkan on click. On click-nya itu kita bisa hitung total. Hitung total. Oke, kita coba save dulu. Nah, kita save. Kita coba buka. Nah, ini sudah muncul untuk kolom hitungnya. Sekarang kita buatkan JavaScript-nya. Di sini kita buatkan script-nya. Script untuk function-nya. Total, kita buka kurung kerawal dulu, kemudian par tujuan sama dengan dokumen get element by ID dalam kurung ini tujuan. Kita pakai dalam kurung ini aja. Tujuan dot value. Oke, kita kopas saja untuk mengefisienkan waktu. Ada tujuan, kelas, sama jumlah. Tujuan, kelas. Di sini juga kelas. Kelasnya, terus jumlahnya. Jumlah, juga jumlah. Ya, jumlah. Kemudian jumlah total sama dengan 0,0. Oke. Kemudian kita save dulu. Kita buatkan kondisinya. Untuk kondisinya itu jika tujuan Jakarta, jika tujuan Jakarta dan kelasnya, jika kelas
ekonomi. Kelasnya ekonomi, kemudian jumlah totalnya sama dengan berhubung ini Jakarta, dia kalau ekonomi harganya 1 juta. Satu juta dikali jumlah, terus total value sama dengan RP ditambah jumlah total. Oke, kita lihat dulu. Di sini kita tambahkan else. Jika jumlah total sama dengan 1.500.000 dikali jumlah total.value. Total.value-nya itu sama dengan RP ditambah jumlah total. RP ditambah top. Ini RP-nya di dalam. Oke. Kemudian kita copy sampai di tujuan. Kemudian jika tujuan Bali kelasnya ekonomi, harganya itu dia 2 juta dan ini 2.500.000. Oke, kita save dulu, kita coba lihat. Misalnya itu untuk kode tujuannya Bali, nomor 2 Bali, kode kelasnya ekonomi, misalnya kita masukkan jumlah tiketnya 4, berarti 4 kali 2 juta, maka hasilnya 8 juta. Oke, selanjutnya misalnya untuk kodenya Jakarta, kemudian kelasnya VIP, terus dia misalnya 4, maka hitung hasilnya 6 juta rupiah. Oke, untuk nomor 4 sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut pada nomor 5. Selanjutnya untuk nomor 5 kita Ctrl New,
Kita save lagi. Untuk nama filenya soal5.html. Oke, pertama-tama kita buatkan lagi tag HTML-nya. Di sini tuh untuk kategori penduduk. Nah, pada soal nomor 5 ini kita akan menentukan seseorang dia tergolong masyarakat miskin atau tidak miskin. Jadi di sini kita buat lagi tabelnya. Di sini kategori penduduk miskin atau tidak miskin. Oke. Kemudian kita buatkan TR baru. Di sini TD lagi. Dalam TD-nya kita buatkan label. Untuk labelnya for umur. Kemudian masukkan umur. Ini. Kemudian kita buat inputannya. Untuk inputannya itu tipenya number. Name-nya itu umur. Kita tambahkan ID-nya juga umur. Oke. Selanjutnya kita buatkan TR baru. TR baru. Ini TD. Dalam sini ada labelnya. Label for sekolah. Sekolah. Di sini status sekolah. Kemudian kita buatkan select-nya. Name-nya itu kita singkat saja jadi sekolah. ID-nya sekolah. Di sini kita buatkan opsi. Optionnya itu value-nya sekolah, isinya ini sekolah. Kemudian kita kopas saja. Aduh. Opsinya lagi tidak sekolah. Opsinya yang kedua itu tidak sekolah. Di sini tidak sekolah. Tidak sekolah. Oke, kemudian kita copy saja untuk TR baru. Di sini kerja, for-nya untuk kerja, label for untuk kerja, status kerja, status bekerja, name-nya ini kerja deh, oke kerja, ID-nya juga kerja, kita singkat jadi KRJ. Value-nya itu
kerja, ini bekerja. Bekerja, ini tidak kerja, tidak bekerja. Oke, kita coba save dulu, kita cek satu kali ya. Kita coba save, open in browser. Ini umurnya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian itu kita buatkan TR baru lagi, TR baru. TR baru, aduh, TR baru. Kita buatkan lagi labelnya untuk pendapatan. Di sini pendapatan. Masukkan pendapatan per bulan. Oke. Habis itu kita buatkan inputannya lagi di sini. Untuk inputannya tipenya itu number. Untuk name-nya pendapatan. Di sini kita tambahkan ID-nya juga pendapatan. Oke. Kemudian kita copy untuk mengefisienkan waktu. Di sini kita paste. Di sini kita ganti jadi tanggungan. Masukkan jumlah tanggungan, tipenya dia number juga. Ini kita ganti saja jadi tanggungan. Ini juga jadi tanggungan. Lagi di sini kita kopikan untuk kategori. Jadi juga kategori. Untuk tipenya dia itu pakai teks. Name-nya kategori. ID-nya juga kategori. Oke. Kita coba dulu save. Kita lihat, jalankan. Nih, masukkan pendapatan per bulan, jumlah tanggungan dengan kategorinya. Lagi selanjutnya itu kita buatkan untuk tombol submit-nya. Sini kita buat TR baru. Buatkan inputan untuk tombol submit. Tipenya itu button. Di sini kita gunakan value. Value-nya itu submit. Di sini kita tambahkan on click. On click-nya itu submit kategori.
kategori. Oke, selanjutnya kita buatkan kondisinya. Untuk kondisinya itu di JavaScript-nya kita buat dulu JavaScript-nya. Untuk script-nya itu di sini. Oke, function-nya kategori, kita buka kurung korawal, terus kita masukkan var umur sama dengan dokumen dot get element ID sama dengan itu umur dot value. Oke, kita kopas saja untuk mengefisienkan waktu. Ctrl C, Ctrl V. Untuk umur, sekolah, kerja, pendapatan, sama tanggungan. Oke, kita save dulu, kita lihat apakah tombol submit-nya ini muncul. Oke, oh ya, ini submit-nya muncul. Sekarang di sini kita ganti dulu. Ini adalah sekolah. Ini juga sekolah. Ini kerja. Ini juga kerja. Selanjutnya yang ini tuh pendapatan. Ini juga pendapatan. Ini tanggungan. Ini juga tanggungan. Oke, kita Ctrl save. Di sini kita tambahkan untuk var biaya hidup sama dengan 0,0. Oke. Sekarang kita buatkan untuk kondisinya. Di sini kondisinya itu jika umur lebih dari 18 dan jika bersekolah tidak sekolah. Jika kerja sama dengan kerja. Biaya hidup sama dengan pendapatan atau tanggungan. Kemudian jika biaya hidup
kurang dari 300.000. Maka kategorinya itu sama dengan penduduk miskin. Oke. Di sini kita buat else kategori value sama dengan bukan penduduk miskin. Kemudian 1, 2, 3 di sini. Itu else jika kategori value sama dengan penduduk miskin. Oke. Kemudian di sini tambahkan else kategori value sama dengan penduduk miskin. Else ini if jika sekolah sama dengan jika sekolah maka di sini kita lagi kurang awal kategori value-nya itu penduduk miskin. Oke. Kita save, kita coba jalankan. Oke. Misalnya umurnya itu 45 tahun. Dia tidak sekolah tapi bekerja. Pendapatannya misalnya 3 juta per bulan, tanggungannya 4 orang, maka dia itu bukan penduduk miskin. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.